kedua. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Tegar Satrio Budiarto. Saya Malia Putri. Saya Citra Ayu. Saya Ferdi Irfan. Saya Resya Melia. Saya Indri. Saya Demang Daris. Jadi silahkan saksikan video yang sudah kami buat. Setelah kita berkenalan dan dengan bagaimana kita berpikir bahwa hewan memiliki pikiran-pikiran yang sama layaknya manusia. Namun, seperti halnya anjing yang telah dimodifikasi lewat uji Turing, namun hal ini manusia berpikir juga bahwa yang kita cari bukanlah keahlian matematik maupun daya ingat yang bagus, melainkan ikatan-ikatan hubungan emosional tersebut. Fakta bahwa anjing memiliki ikatan daya ingat yang bagus, yaitu kesadaran. Tetapi hal ini sangat dibantah dengan kaum skeptis. Menurut kaum skeptis, emosi adalah algoritma. Jadi, menurut kalangan skeptis ini, anjing itu hanya memiliki emosi yang sesuai dengan tindakan dia. Selanjutnya, pada tanggal 7 Juli 2012, para ahli di bidang neurobiologi dan sains di Universitas Cambridge mengemukakan bahwa hewan-hewan non-manusia memiliki strata kesadaran. Oke, melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Citra sebelumnya. Di sini izinkan saya untuk membedah sedikit tentang chapter 139 yang tadi disampaikan oleh Citra. Merespon perubahan saintifik pada Mei tahun 2015, Selandia Baru merumuskan undang-undang amandemen yang menegaskan bahwa binatang adalah makhluk bernyawa. Mereka juga meloloskan pasal tentang kesejahteraan binatang, dan tampaknya negara-negara di Eropa lainnya itu mulai menyusul. Perusahaan farmasi menggunakan tikus sebagai objek penelitian untuk menciptakan obat antidepresan. Sebagian besar tikus menyerah. Sebelum menyerah, mereka berjuang selama 20 menit. Lalu, bagaimanakah kita menentukan mana yang tepat? Mereka menguji ulang tikus-tikus yang sebelumnya belum diuji, tetapi kali ini dengan 2 injeksi kimia A dengan kimia B. Tikus yang diinjeksi dengan kimia A bertahan hanya 15 menit sebelum mereka putus asa, dan tikus-tikus yang diinjeksi dengan kimia B mereka berjuang selama 20 menit. Nah, di sini kita tahu dong, ini membuktikan bahwa tikus-tikus itu mengalami harapan dan putus asa. Terkadang mereka bergerak dengan cepat atau mereka bergerak dengan gerasa-gerusuk. Nah, terkadang juga mereka bergerak dengan tenang. Ini membuktikan bahwa mereka tuh hanya didorongkan oleh algoritma secara tidak sadar. Nah, ini juga membuktikan bahwa mereka itu sama dengan emosinya manusia. Terkadang manusia juga ketika menghadapi sebuah masalah, mereka mempunyai 2 sikap. Yang pertama itu sikap ceroboh, gerasa gerusuk, dan semuanya itu pengen diselesaikan dengan cepat. Nah, terkadang juga ada manusia yang menyelesaikan masalahnya dengan tenang, poin, dan dia itu dengan sabar. Nah, hal ini biasa dilakukan di laboratorium psikiatri. Ya, menarik kan? Jadi kalau kalian yang masih penasaran dengan chapter selanjutnya, silahkan ditonton dan penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menerima bahwa tikus, anjing, dan binatang lainnya memiliki kesadaran, tapi tidak seperti manusia. Mereka memiliki perasaan sedih, depresi, atau lapar, tetapi mereka tidak memiliki perasaan. Ide ini sama saja kabur. Ketika ada anjing yang lapar, ia akan menyajikan makanannya buat dirinya sendiri. Lalu juga ada anjing yang pipis di sebuah pohon, dan itu pipisnya itu udah dikencingi oleh anjing sekampungnya, dan dia tahu apakah itu pipisnya sendiri atau pipis anjing sekampungnya. Jadi apa maksud mereka tak memiliki kesadaran diri? Satu versi mengemukakan bahwa hanya manusialah yang memiliki kesadaran diri, karena manusia dapat belajar dari pengalamannya di masa lalu. Berbeda dengan binatang, binatang hanya memiliki kesadaran sesaat. Contoh seperti tupai di musim dingin, ia hanya mengikuti dorongannya sesaat.
Tapi kenapa bahasa harus dijadikan syarat untuk sadar akan tindakan masa lalu atau masa depan? Manusia mengekspresikan rasa mereka dengan rasa cinta dan ketakutan. Kita tidak tahu bahwa binatang juga bisa saja mengekspresikan rasa cinta dan ketakutan mereka. Binatang juga mengekspresikan rasa cinta dan ketakutan mereka, tapi dengan cara mengekspresikan nonverbal. Manusia sendiri sering mengekspresikan rasa cinta dan ketakutan mereka, tapi tanpa menverbalkannya. Bagaimana eksperimen menunjukkan bahwa burung beo dan jay sering merencanakan masa depan. Namun tidak mungkin untuk membuktikan ini tanpa mengundang keraguan bagi kaum skeptis, karena kaum skeptis ini selalu mengkaitkan bahwa ini bukan dari gambaran tapi dari alam pikirannya. Dengan ini kalian bisa melihat problem dari kasus Santino di Swedia, yaitu Santino ini merupakan simpanse di hutan Swedia. Dia mengatasi kebosanan dia dengan cara mengembangkan hobi dia melempar batu, kayu, dan lain-lain ke para pengunjung kebun binatang. Sifat itu sebetulnya bukan sesuatu yang unik, tapi simpanse yang marah itu sering melempar batu, tongkat, bahkan kotoran. Tapi saat tidur, simpanse itu tuh merencanakan gerakan-gerakan itu sebelumnya. Lalu pada saat pagi buta, sebelum kebun binatang dibuka, Santino mengumpulkan kerikil dan kayu di tumpukan jerami tanpa menunjukkannya ke para pengunjung. Lalu pada tahun 2010, Santino mempersiapkan dengan strategi baru. Jadi Santino ini mengumpulkan kayu, kotoran dari dia, terus habis itu batu, dan menyembunyikannya di bawah jerami. Nah, pada saat para pengunjung sudah datang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Tapi ketika pengunjung akan pergi, Santino ini tiba-tiba melemparkan batu, terus kayu dan kotorannya. Lalu para pengunjung ini berhamburan karena mereka ketakutan melihat tingkah Santino. Lalu pada musim panas 2012, Santino tidak hanya mengumpulkannya di bawah jerami, tapi dia juga mengumpulkan semua yang ada di kebun binatang itu, kayak jeraminya disimpan lalu dikumpulkan, terus batu, terus habis itu kotoran dari dia sendiri, lalu dia mengumpulkannya ke setiap sudut. Jadi setiap ada pengunjung yang datang, dia melemparkannya ke pengunjung. Santino tetap tidak akan memuaskan kalangan skeptis, karena kalangan skeptis ini berpikiran bahwa itu hanya ilusi belaka, itu hanya algoritma marah dari Santino, bukan apa yang direncanakan oleh Santino. Kalangan skeptis juga tidak yakin bahwasanya Santino itu menyiapkan batu, kerikil, dan kotorannya itu pada pagi buta. Pada 2010, para ilmuwan melakukan eksperimen dengan mengurung seekor tikus dalam kerangkeng mungil lalu meletakkannya di dalam sebuah sel besar. Tikus lainnya bebas berkeliaran di dalam sel. Tikus yang terkurung memiliki tanda-tanda tertekan. Tikus yang bebas juga menunjukkan tanda-tanda kecemasan dan stres. Dalam kebanyakan kasus, tikus yang bebas langsung membebaskan temannya yang terkurung, dan setelah beberapa usaha, akhirnya berhasil, yakni mengeluarkan tikus dari kerangkeng. Akhirnya sang tawanan pun bebas. Para peneliti akhirnya melakukan eksperimen kembali dengan meletakkan coklat di dalam sebuah sel. Kini tikus yang bebas harus memilih antara membebaskan temannya atau memakan coklatnya sendiri. Ada sebagian tikus yang memilih membebaskan temannya terlebih dahulu lalu memakan coklat bersama. Ada sebagian juga yang berperilaku egois, menunjukkan bahwa sebagian tikus memang pelit dari yang lain. Kalangan skeptis mengemukakan bahwa yang membebaskan tawanan tidak melakukannya karena empati, tetapi hanya menghentikan tanda-tanda tertekan yang mengganggu. Tikus-tikus itu berusaha untuk menghentikan sensasi-sensasi tak menyenangkan itu. Namun bisakah kita
kita mengatakan dengan pasti hal yang sama dengan kita manusia? Ketika saya menyumbangkan uang kepada seorang pengemis, apakah saya tidak bereaksi pada sensasi-sensasi tak menyenangkan bahwa pemandangan pengemis itu menyebabkan saya merasakannya? Apakah saya benar-benar peduli pada pengemis atau hanya saya yang ingin diri saya lebih baik? Intinya kita manusia sama saja dengan tikus, lumba-lumba, simpanse yang memiliki kesadaran diri dan jiwa. Intinya kita manusia tidak berbeda dengan tikus, anjing, lumba-lumba ataupun simpanse yang memiliki jiwa dan kesadaran diri. Tentu saja setiap binatang memiliki sifat-sifat dan bakat yang unik. Kita juga manusia juga memiliki bakat-bakat yang istimewa. Kita pun tak perlu repot-repot memanusiakan binatang, membayangkan hanya mereka adalah versi berbulu dari kita. Ini bukan hanya sains yang buruk, tetapi juga menghalangi kita untuk memahami dan menghargai binatang-binatang lain dengan ukuran mereka yang lebih kecil. Jadi, pada awal dekade tahun 90-an ada seekor kuda yang bernama si Pintar ini. Hans ini sangat terkenal di Jerman. Han ini menjadi selebriti di Jerman. Dia ini sering berkeliling kota dan di desa-desa di Jerman. Pada saat itu, ada seorang yang bertanya kepada Hans, berapa 4 kali 3? Hans menjawab dengan menghentakkan kakinya sebanyak 12 kali. Ketika Hans ditanya dengan pesan tertulis, berapa 20 dikurang 11? Hans menghentakkan kakinya sebanyak 9 kali. Pada tahun 1904, ada seorang psikolog, sirkus, dan dokter hewan menyelidiki kasus ini, bahwa mereka itu menyadari bahwa itu tipuan. Tapi mereka sudah berusaha keras bahwa itu tidak adanya kecurangan. Walaupun itu kuda itu sudah dipisahkan antara pemiliknya dengan kuda tersebut. Pada tahun 1907 ada seorang psikolog yang melanjutkan investigasinya. Ia menemukan sebuah kebenaran bahwa memang kuda itu memang jenius. Saat ditanya berapa 4 kali 3, Han itu menjawab dengan menghentakkan kakinya sebanyak 12 kali. Pada saat Han ini ingin menghentakkan kakinya sebanyak 12 kali, ada seorang yang merasa ketegangan bahwa jawaban si Han itu akan benar. Saat Han itu menghentakkan kakinya 12 kali, ternyata manusia itu sangat kagum bahwa memang kuda itu sangat jenius. Han ini dijadikan sebagai contoh bahwa manusia itu tidak bisa memanusiakan hewan, karena Han ini tidak bisa dibilang jenius. Karena apa? Anak yang berusia 8 tahun saja bisa menjawabnya dengan lebih baik. Ada seorang Cina yang bertanya kepada si Hans dengan menggunakan bahasa Cina, berapa 4 kali 3? Ia sudah sangat berpengalaman dengan pertanyaan tersebut. Han ini bisa menjawabnya dengan menghentakkan kakinya sebanyak 12 kali. Han ini bisa menjawab karena dia tahu dengan cara mengekspresikan wajah dan gerakan tubuh. Han ini mampu mengondisikan metode menangkap makna emosi. Jika binatang pintar, mengapa dia tidak menyuruh memanfaatkan manusia untuk menggalak kereta? Tikus melakukan eksperimen dan lumba-lumba menyuruh kita melompati simpai. Homo sapiens pasti memiliki keunikan yang berbeda. Jadi sebagian besar studi ini menyebut produksi alat dan investigasi. Jadi merupakan binatang itu mempunyai alat, tak banyak manusia bisa melampauinya. Sebuah industri gerakan untuk mengidentifikasi dan mengukur intelijensia. Tetapi perjalanan masih panjang untuk mengukur suatu konsensus. Cukup jelas bahwa bukan hanya intelijensia maupun penciptaan alat saja yang berperan penting dalam penaklukan dunia. Oleh Sapiens, sebagian besar definisi intelijensia 1 juta tahun yang lalu, manusia menjadi binatang paling cerdas di dunia. Selain juara sebagai pembuat alat, tapi tetap menjadi makhluk yang tidak signifikan dengan dampak kecil pada ekosistem di sekelilingnya. Mungkin umat manusia akhirnya mampu mendominasi planet ini bukan karena hal ketiga yang misterius itu, melainkan karena evolusi intelijensia dan pembuatan alat saja yang lebih baik. Faktor sosial dalam penaklukan kita atas dunia adalah kemampuan kita menghubungkan banyak manusia. Manusia mendominasi sepenuhnya planet bumi bukan karena manusia individual jauh lebih pintar dan jauh lebih lincah dari simpanse maupun serigala individual.
melainkan karena Homo sapiens, yaitu satu-satunya spesies di muka bumi yang mampu bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah besar. Namun jika manusia tidak bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah besar, otak kita yang mahir dan tangan kita yang sekatan mungkin kita hanya memecah batu, bukan mengurai atom-atom uranium. Jika kerjasama adalah kunci bagaimana semut dan lebah tidak dapat mengalahkan kita. Padahal mereka sudah bekerja sama jutaan tahun sebelum kita. Karena kerjasama mereka tidak mempunyai fleksibilitas lebih bekerja sama dalam cara yang sangat canggih, tapi mereka tidak bisa menciptakan sistem sosial dalam semalam. Mamalia sosial seperti gajah dan simpanse bekerja sama jauh lebih fleksibel ketimbang lebah, tetapi mereka melakukannya hanya dalam jumlah kecil, seperti teman dan anggota keluarga. Kerjasama mereka didasarkan pada pengalaman personal. Misalnya saya adalah simpanse, Anda adalah simpanse, dan saya ingin bekerja sama dengan Anda. Saya harus mengenal Anda lebih dalam. Apakah Anda simpanse yang baik atau Anda simpanse jahat? Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan Anda kalau saya tidak mengenal Anda? Kita ketahui simpanse mampu bekerja sama dengan cara yang sangat fleksibel dengan jumlah orang asing yang sangat besar.